Nanti kira-kira tahun 2030 nanti akan banyak yang kena dengan Donald Trump menang jadi presiden. Ini otomatis dia akan fokus. Indonesia ini masih banyak mayoriti impor. Prabowo ini kan jadi presiden. Pak Prabowo ini kan seorang prajurit komando. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik Bapa. Terima kasih pimpin kami hari ini, karena kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Bapa. Pimpin kami beserta keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencerna dan mendengar apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkati kami semua yang akan menonton video ini. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya Pak Daud, apakah boleh langsung aja Pak Daud kita doain biar Pak Daud bisa nggak putus-putus sinyal atau Pak Daud masih ada waktu? Thomas, Ya Pak Daud. nanti kira-kira tahun 2030 nanti akan banyak yang kena diabetes. Oh, kenapa Pak Daud? Bisa Pak Daud punya prediksi kena diabetes Pak Daud? Karena semua banyak pemanis junk food. Banyak pemanis junk food ya. Wah, berarti dari sekarang kita dengar Dan kabar gula. ini harus mengurangi Pak Daud ya. Dan banyak anak muda yang kena diabetes juga. Oh, banyak anak muda kena diabetes juga Pak Daud ya. Nah, persoalan yang ada di pankreas dan ginjal. Dan ginjal. Iya Pak Daud. Itu nanti tahun 2030. 2030. Iya Pak Daud. Nah, kenapa? Karena banyak pola hidup makan pemanis. Makan pemanis, termasuk makanan-makanan yang di luar Pak Daud ya. Termasuk Thomas, Iya Pak Daud. masakan aja ada yang pakai kebanyakan pakai gula, betul enggak? Betul, karena katanya pengganti micin Pak Daud ya, diganti gula, tapi dampaknya juga nggak baik Pak Daud ya. Jadi 2030 banyak kenapa Thomas? Kena diabetes Pak Daud, karena ada pemanis Dan dalam ginjal. dan ginjal. Wow. Itu analisa saya Thomas. Ya Pak Daud punya analisa ya Pak Daud. Jadi makanya semuanya belajar banyak minum air putih. Kalau soda gimana Pak Daud? Tidak baik juga.
nggak baik juga Pak Daud ya. Itu berhubungan dengan asam lambung nanti. Asam lambung Pak Daud. Karena kan banyak kan orang lagi capek ya, letih gitu, terus minum soda biar segar kan Pak Daud. Pokoknya sekarang belajar hidup yang seimbang. Seimbang, kurangi minum bergula, makanan junk food, tapi minum air putih Pak Daud ya. Jadi harus banyak minum air apa? Air mineral Pak, air putih. Dan yang kedua, nah nanti yang bertahan dalam bisnis yang pertama bisnis di 2030 ke atas 2030 ke atas itu adalah distribusi logistik artinya jasa pengiriman. Keagenan Thomas. Jasa pengiriman Pak Daud ya. Apa Thomas? Logistik distribusi Pak Daud. Ya, keagenan. Contohnya apa Pak Daud? Contohnya? Ya, distribusi barang-barang. Pengiriman barang-barang Pak Daud ya. Atau distribusi atau agen atau berhubungan dengan pangan maupun palawija. Oke. Kalau kelapa sawit Pak Daud? Itu kan minyak sawit ya. Itu tetap bertahan. Itu kan ya. Kebun Pak Daud ya. Ya. Itu 2030 ke atas. Ingat Thomas, mendekati 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia. Wah, Indonesia apa dunia Pak? Saya ngomong Indonesia aja. Indonesia saja Pak Daud ya. Ya, Pak Daud, apa dampak Pak Daud sekarang Amerika kembali presidennya dengan Donald Trump menang jadi presiden. Ini otomatis dia akan fokus untuk ekonomi makro dan mikro dalam negeri dulu. Oke. Dan yang kedua, kebijakan luar negeri internasional yang berbeda. Misalnya Pak Daud punya asumsi, pemikiran Pak Daud. Kemungkinan kondisi Amerika lebih baik ya. Lebih baik, berarti lebih maju, berarti dolar makin menguat Pak Daud ya. Ya, kita doa supaya tetap stagnan, berhenti di situ ya. Kalau terlalu menguatkan berat di APBN Indonesia. Betul Pak, kalau sampai nembus 17 kan kita agak cengap ya Pak Daud ya. Karena kan Indonesia ini masih banyak mayoriti impor. Betul. Sapi aja impor, beras saja impor, Ya. garam aja sebagian impor. Ya. Betul? Betul. Terusan kedelai aja impor, gula aja impor. Betul. Jadi kalau dolar terlalu tinggi berat di APBN. Betul Pak Daud. Tapi kan Pak Prabowo ini jauh lebih bagus ya sekarang Pak ya, bisa lebih membawa Indonesia emas Pak Daud ya. Prabowo ini kan jadi presiden. Pak Prabowo ini kan seorang prajurit komando. Ya. Dan hati seorang prajurit itu siap mati, hidup dan mati untuk negara. Betul. Sudah Yang terlatih. utamakan dia itu pertama itu adalah negara. Kedua, dia memperbaiki nama baik. Itu nomor satu. Ya. Dan hebatnya Pak Prabowo ini orang yang tidak pantang menyerah. Sudah kalah berapa kali? 2 kali, 3 kali. Itu menunjukkan bahwa dia seorang prajurit sejati ya. Yang tidak menyerah dalam situasi apapun. Nah, kondisi ekonomi seperti ini perlu presiden seperti dia. Betul. Dia lebih mengutamakan negara melebihi hidupnya. Betul, sudah teruji. Jadi Indonesia ini untungnya
yang terpilih adalah Bapak Prabowo. Betul. Kalau bukan Prabowo, tambah kacau. Tambah kacau Pak Daud ya. Yang jago ngomong Pak Tapi Daud. kalau Pak Prabowo, Ha-ha. Indonesia tambah baik. Wah, tambah baik Pak Daud ya. Berarti tambah Kan- lebih baik. Posisi seperti ini yang penting adalah bertahan. Bertahan ya Pak Daud. Jadi Pak Prabowo ini nomor satu adalah bertahan dan memperbaiki nama baik dan hidup untuk negara. Hidup untuk negara Pak Daud ya. Coba Pak Prabowo itu cari apa lagi Thomas? Dia Sudah sudah nggak kaya. perlu cari macam-macam. Sudah kaya, Uang ada, ya. semua ada Thomas. Semua ada. Yang belum hanya satu. Jadi presiden waktu itu. Bukan Thomas. Sekarang sudah jadi presiden. Namanya dikenang sebagai presiden yang baik. Haleluya. Iya. Dia hanya perlu satu, nama baik. Nama baik. Dikenang seumur hidup Dikenang sebagai seorang pahlawan, seorang prajurit sejati, dan presiden yang baik. Jadi menurut Pak Daud, dasar itulah Pak Prabowo nggak mungkin menceng atau belok, karena di usia sekarang dia ingin punya kenangan sejarah histori yang baik sebagai pahlawan negara Pak Daud ya. Iya, tidak ada lain. Nggak ada lain Pak Daud. Ini Pak Daud Makanya punya kita doa pemikiran supaya Pak Prabowo diberi Sehat. umur panjang. sehat dan umur panjang Pak Daud ya. Dan kalau bisa 2 periode. 2 periode. Berarti Karena nanti kalau sampai 2 periode, ya pasti Indonesia maju. Indonesia lebih maju. Buktinya nanti Pak Daud baru jadi presiden sudah berapa koruptor ditangkap Pak Daud. Nah, Pak Prabowo ini seorang prajurit sejati. Betul Pak Daud. Dan ingat, seorang prajurit tahu apa yang harus dilakukan. Betul Pak Daud. Karena dalam pendidikan seorang komando itu berat, Thomas. Betul. Itu ada pendidikan komando 9 bulan, Thomas. Wow. Ya. Makanya kemarin Itu menteri berat. langsung ke Akmil. Dan masih ada dikperor pendidikan perorangan juga. Ya. Terusan pendidikan tempur, terusan jiwa nasionalis patriotik ditanam dari sejak Akmil, Thomas. Betul. Betul. Jadi saya rasa Pak Prabowo akan membawa Indonesia Lebih maju, lebih baik lebih dan maju. sangat baik. Ya. Gimana, biasa. Thomas? Luar biasa Pak Daud, pemikiran Pak Daud. Menjadi berkat pengetahuan knowledge kuliah umum Pak Daud. Ya, dan dia menguasai teritorial, Medan perang. itu nomor 1. Dan Pak Prabowo menguasai menguasai medan teritorialnya, Menguasai medan peperangan. teritorial, dan dia seorang prajurit, tahu bagaimana susah Membela negara. hidupnya, senang, susah senangnya rakyat di bawah. Betul Pak Daud, sepakat. Almarhum Jenderal Edi Wibowo Ha-ha. pernah berpesan pada saya, untuk zaman saat ini susah mencari orang seorang patriotik nasionalis seperti Pak Prabowo. Yes. Nah, bayangkan tuh, Thomas. Ya. Oke, Thomas. Oke, Pak Saya Daud. mau pertemuan dulu. Ya. Saya ada pertemuan dulu, ini dah sampai tempat untuk Oke pertemuan. Pak Daud. Oke, terus memberkati Pak Daud. Selamat malam. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yerta Ministry ataupun Tom Hales TV. Jadi kalian bisa hubungi nomor WhatsApp-nya untuk bergabung dalam Zoom-nya ya.
Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Sahabat terang kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas apa yang disampaikan. Bapa, kiranya Engkau memimpin kami semua Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Terima kasih, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Jangan lupa juga setiap sore kita punya khotbah audio ya. Jadi yang tentunya bisa menguatkan iman kita tentunya lebih dalam lagi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.